Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mudaim MPSI dan Bapak Ahmad Irfan Muhni MPSI, saya di sini akan menyampaikan laporan akhir pengabdian masyarakat di Kampung Poncowati. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, saya mengambil tema yang pertama relawan posko COVID-19 dan yang kedua bimbel teknologi informasi TI. Saya mengambil dua tema itu dengan tujuan yang pertama, membantu para petugas gugus COVID yang ada di Kampung Poncowati. Posko COVID di Kampung Poncowati masih memberikan pelayanan untuk masyarakat yang datang dan pergi dari luar kota. Karena masih banyak orang yang datang dari luar kota, selain itu juga relawan di posko menjalankan pensterilan di area ibadah dan di tempat umum lainnya. Dan yang kedua, memberikan bimbel IT, informasi teknologi gratis bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang informasi teknologi kepada anak-anak tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas. Tujuannya, setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan kegiatannya. Yang pertama itu ada pada tanggal 15 Juni 2020, tepatnya pada minggu ketiga pada bulan Juni, dengan menganalisis kebutuhan masyarakat kampung didampingi dengan salah satu perwakilan mitra masyarakat yang menghasilkan bahwa Kampung Poncowati sedang dalam tahap new normal dan sedang peralihan perekonomian yang sempat menurun. Jadi di dalam program kerja ini saya lakukan pada minggu berikutnya, yaitu pada 20 Juni, tepatnya pada minggu keempat di bulan Juni. Program yang saya buat awalnya dua, yaitu relawan COVID-19 di posko kesehatan dan pemberian layanan bimbingan teknologi informasi TI, akhirnya berubah menjadi 5 program kerja, yaitu relawan COVID-19 di posko kesehatan, pemberian layanan bimbingan belajar teknologi informasi TI, latihan tari Itar Mulai, mendirikan pojok baca Kampung Poncowati, dan pembuatan hidroponik. Jadi kita sudah mendapatkan perizinan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Poncowati. Kegiatan relawan COVID ini diadakan pada tanggal 3-7 Juli. Saya dan teman-teman membantu pekerjaan petugas gugus COVID yang sudah ada, seperti pengecekan suhu badan, penyemprotan cairan disinfektan, mendata orang yang baru datang dari luar negeri Provinsi Lampung. Kegiatan lain memberikan edukasi kepada masyarakat Kampung Poncowati tentang COVID-19, mulai dari gejala, cara penularan, dan pencegahan sesuai protokol kesehatan dan standar WHO. Lalu selanjutnya ada senam pagi dan sosialisasi untuk menghadapi new normal. Kegiatan sosialisasi new normal ini dilaksanakan setiap hari Minggu bersama petugas gugus COVID di UPTD Puskesmas Poncowati, warga Kampung Poncowati, dan Bapak Ibu kelompok senam lansia di Balai Kampung Poncowati. Dalam kegiatan senam pagi, saya dan teman-teman juga mengajarkan senam logo konseling, membagikan air mineral, kue, dan salad buah kepada Bapak Ibu kelompok senam lansia Kampung Poncowati. Lalu berikutnya ada pembuatan pojok baca. Kegiatan pojok baca ini kami laksanakan pada tanggal 9-11 Juli 2020. Dalam kegiatan tersebut kami mendapatkan ruangan di Balai Kampung Poncowati dengan ukuran 4x4 meter beserta rak data yang kami manfaatkan menjadi rak buku. Untuk menambah koleksi buku, saya dan teman-teman membuat pamflet wakaf buku yang kami tunjukkan kepada masyarakat Kampung Poncowati dan media sosial. Sarana lainnya yang kami siapkan adalah seperti data koleksi buku, buku peminjaman, stempel pojok baca, banner pojok baca, papan bimbingan, kotak sampah, keset, bunga hias, dan sarana pendukung lainnya. Lalu yang berikutnya ada kegiatan seni tari Itar Mulai. Ini dilakukan pada tanggal 13-18 Juli, dan kami dibantu oleh bekerja sama dengan Sanggar Seni Tari
Beliau Wawai SMK Negeri 2 Terbanggi Besar memberikan pelatihan tari daerah Lampung, yaitu tari kreasi Lampung Itarmuli, kepada anak-anak warga sekitar guna untuk mewarisi budaya seni tari yang ada di Indonesia. Kegiatan belajar tari ini dilakukan di sore hari untuk mengisi kegiatan anak-anak warga sekitar Kampung Poncowati. Dengan jumlah peserta ada 60 anak tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Tetapi dalam kegiatan ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Lalu ada bimbingan belajar teknologi informasi TI. Nah, digunakan pada tanggal 13 sampai 17 kami membuka bimbel TI ini kepada anak-anak warga sekitar Kampung Poncowati. Bimbel IT bersifat tatap muka dan tidak tatap muka. Jadi bisa bersifat online dan bersifat offline. Dalam kegiatan ini diikuti 18 anak dari tingkat SMP dan SMA. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan dasar Microsoft, meliputi Word, Excel, dan PowerPoint. Selain itu juga kami menambahkan materi tentang pemanfaatan internet yang baik dan benar pada pasca pandemi ini. Lalu ada pembuatan hidroponik. Kegiatan ini dilakukan pada 4 Juli sampai 9 Juli. Kegiatan pembuatan hidroponik adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dan Babin Kaptipmas. Kegiatan ini adalah kegiatan tambahan di luar Prokja kami, namun kami ikut andil dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh desa untuk membantu pembuatannya. Hari pertama pembuatan hidroponik itu kita menyiapkan alat-alatnya yang akan digunakan seperti paralon, cup, gelas, dan lain-lainnya. Setelah itu tanggal 5 Juli kami membantu untuk menyemai bibit di media rokol. Bibit yang ditanam antara lain ada pokcoy, selada. Setelah itu kami diamkan di media tanam selama beberapa hari, dipindahkan di paralon dengan catatan semai selalu harus basah. Lalu pada tanggal 23 kami mengadakan kegiatan penutupan sekaligus pembukaan taman baca. Dalam acara ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu penampilan tari dari anak-anak yang mengikuti tari yang sudah kami bimbing, sudah kami arahkan, dan yang bekerjasama dengan Sangga Tari di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Lalu kita pilih menjadi 6 orang pilihan untuk menampilkan tari di penutupan kegiatan pengabdian masyarakat kami. Lalu yang kedua pembukaan taman baca yang dibuka oleh Bapak Kepala Kampung. Yang ketiga pembukaan taman baca ini sangat diikuti banyak orang, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Banyak anak-anak yang datang untuk melihat teman-temannya yang terpilih 6 tadi untuk melakukan tari Muli Iter itu tersebut. Pembukaan taman baca tersebut sangat membantu untuk masyarakat, anak-anak masyarakat Kampung Poncowati untuk mengisi waktu luangnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu acara yang ketiga itu adalah peresmian penutupan pengabdian masyarakat. Yang keempat, penyerahan taman baca dari mahasiswa kepada kepala kampung berupa stempel dan buku bacaan. Yang kelima, pemberian sertifikat kepada perwakilan anak-anak yang sudah mengikuti bimbel IT, informasi dan teknologi, serta latihan tari. Jadi yang mengikuti kegiatan bimbel IT dan bimbel tari itu mendapatkan sertifikat dari kami yang bekerjasama oleh Kampung Poncowati. Dan kita acara ke-6 yaitu pemberian cindramata dari mahasiswa UM Metro kepada pembina lapangan. Di acara ini kami mengundang aparatur desa yang sudah saya katakan tadi, mengundang aparatur desa yang bertugas di balai desa, perwakilan ibu-ibu PKK, lalu ada perwakilan ibu-ibu senam lansia, dan para orang tua wali dari perwakilan tari dan bimbel IT. Kegiatan yang kami lakukan juga mengikuti anjuran Dinkes sesuai dengan protokol seperti memberikan himbauan kepada tamu undangan untuk mengenakan masker. Kami juga menyediakan antis duduk yang berjarak. Kami juga mengundang tidak lebih dari 25 orang, tetapi tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk laporan akhir pengabdian masyarakat di Kampung Poncowati. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mudaim MPSI dan yang terhormat Bapak Ahmad Irfan Muhni MPSI. Di sini saya akan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan menjelaskan sekolah yang terlebih dahulu. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Terbanggi Besar bernama Bapak Ali Rosat SPD, dan keadaan di sekolah cukup sepi karena dilakukannya daring. Lalu keadaan ruangan bimbingan dan konseling sudah cukup baik karena terpisah dengan guru-guru lainnya. Ruangan bimbingan dan konseling ini sering dilakukan oleh murid-murid yang masuk BK atau layanan memberikan bimbingan-bimbingan di dalam ruangan bimbingan dan konseling. Oke, setelah saya mendapatkan perizinan dari sekolahan, saya langsung melakukan kegiatan itu di tanggal 3-nya. Saya langsung membantu pembuatan RPL dari kelas 10 sampai kelas 12. Setelah itu, setelah saya membantu membuat RPL dari kelas 10 sampai kelas 12, saya membantu dalam kegiatan penerimaan tamu ambalan. Jadi di situ saya membantu penerimaan dalam kegiatan penerimaan tamu ambalan, lalu saya memberikan beberapa materi motivasi untuk berorganisasi. Jadi anak-anak yang saya berikan motivasi untuk berorganisasi itu sangat aktif dan sangat antusias dalam kegiatan tersebut. Lalu setelah itu saya membantu dalam kegiatan HUT pramukanya. Jadi setelah menerima tamu ambalannya, lalu saya membantu di ekstrakurikulernya itu dalam kegiatan HUT pramukanya. Setelah membantu HUT pramukanya itu, saya membantu mengupload materi layanan untuk kelas 10 sampai kelas 12 melalui aplikasi e-learning. Jadi di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar ini sudah menggunakan aplikasi e-learning dalam mengupload beberapa materi. Jadi beberapa materi itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu digunakan nanti setelah jadwal belajar itu keluar atau jadwal KBM-nya keluar, maka itu dapat digunakan gitu. Lalu setelah itu di sela-sela waktu itu kita membantu juga mendata peserta didik yang mendapatkan bantuan. Jadi di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar itu ada banyak siswa yang dapat bantuan, ada yang kelas 11 dan kelas 12, kelas 10 juga ada. Jadi kita membantu pendataan tersebut. Pendataan tersebut berjalan 3-5 hari, kita membantu pendataan tersebut. Lalu di tanggal 24, setelah di sela-sela kegiatan yang telah kita lakukan, di tanggal 24 KBM keluar, surat KBM keluar, dan kita sudah melihat banyak murid-murid yang sudah masuk di tanggal 24 itu, karena sudah dijadwalkan tanggal 24 itu sudah boleh masuk anak sekolah di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Jadi masuknya sekolah itu tidak semuanya masuk. Jadi seminggu kelas 10, seminggu lagi kelas 11, dan seminggu lagi kelas 12. Tetapi masuknya itu satu kelas dipisah. Jadi dalam satu kelas itu kan di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar ada dua, itu ada kelas teori dan kelas praktek. Maka dari itu bisa dipisah dengan mudah. Satu kelas bisa setengah, misalnya satu kelas 30 siswa, maka 15 itu ada di kelas teori dan 15 ada di kelas praktek. Karena kita menghindari jaga jarak, maka di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar menggunakan cara seperti itu untuk melakukan jaga jarak dan protokol kesehatan yang ada. Lalu di tanggal 27-nya saya mendapatkan mengisi kelas kosong untuk melakukan bimbingan layanan klasikal. Tanggal 27 Agustus, yaitu tentang semester baru, semangat baru pasca pandemi, karena mereka masuk di semester baru, tetapi di pasca pandemi juga mereka harus mempunyai semangat yang ada, karena dari banyaknya mereka sekolah di rumah, maka sekarang adalah sekolah kehidupan baru mereka gitu kan, karena new normal ini, seperti itu.
Jadi saya mengisi bimbingan layanan klasikal di kelas 11 TKJ 1. Saya melakukan bimbingan layanan klasikal ini sangat senang ya, dikarenakan antusias para murid SMK Negeri 2 Terbanggi Besar di kelas 11 TKJ 1. Lalu setelah itu saya melakukan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini diikuti oleh kelas 11 campuran, ada TKJ, BKP, dan lain-lainnya. Di bimbingan kelompok ini saya melakukan di salah satu ruangan kelas, dan itu beranggotakan 4 orang. Jadi saya memberikan layanan dengan materi empati seperti itu. Di bimbingan kelompok ini saya juga sangat senang karena murid-muridnya berantusias untuk mendapatkan materi yang saya bawakan seperti itu. Lalu yang kedua, saya melakukan konseling kelompok pada kelas 11 campuran juga. Jadi kelas 11 campuran juga saya melakukan konseling kelompok. Di situ juga saya sangat senang karena murid-murid percaya dengan sesama anggotanya untuk ekspor masalahnya yang ada seperti itu. Jadi masalah-masalah mereka itu diceritakan, mana yang paling urgent yang harus kita bahas. Itu antusias siswa sangat baik sekali untuk membantu mengerjakan masalah temannya. Lalu itu saya melakukan konseling individu dengan salah satu murid SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Itu di ruangan bimbingan dan konseling. Tadinya emang muridnya sangat malu ya, tetapi karena seiring berjalannya waktu murid sudah mulai nyaman dan menceritakan masalah seperti itu gitu kan. Masalah-masalah yang ada di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar seperti yang saya lakukan konseling kelompok dan konseling individu, itu kan membahas masalah-masalah yang ada di dalam murid dan pribadi masing-masing. Itu adalah kebanyakan masalah yaitu karena daring gitu kan, karena sekolah online ini membuat mereka menjadi seperti gelisah seperti itu. Mereka nyaman sekolah luring, tetapi dengan adanya ini maka mereka harus melakukan sekolah daring seperti itu. Dalam kegiatan yang saya lakukan di PLPS di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, saya cukup banyak belajar dari pamong saya yaitu Ibu Anissa Grayani Nurjana. Banyak pelajaran yang beliau kasih kepada saya, banyak ilmu yang tidak saya tahu, saya sekarang sudah menjadi tahu karena Ibu Anissa telah memberikan sedikit ilmunya kepada saya. Di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, lingkungannya juga sangat baik, sangat menerima kita untuk melakukan PLP 2 di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Setelah saya melakukan kegiatan, saya melakukan penarikan dengan teman-teman saya untuk penarikan PLP 2 di tanggal 31. Itu kita melakukan penarikan, kita menyudahi PLP 2 di sana, melakukan pamitan dan memberikan sedikit kenang-kenangan buat sekolahan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata-kata dan perbuatan saya yang salah, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.